Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, sempat dihentikan program makan bergizi gratis atau MBG kembali digelar di Sumeneb. MBG digelar di Taman Kanak-Kanak Al-Qodar yang melayani sebanyak 150 siswa. Siswa di Taman Kanak-Kanak Al-Qodar, Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, Madura, Selasa pagi menerima program makan bergizi gratis atau MBG setelah sebelumnya sempat dihentikan. Kepala Sekolah TK Al-Qodar, Aryani Merawati, mengatakan makanan bergizi gratis kembali dilanjutkan atas arahan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG pada Selasa pagi sebelum berangkat sekolah. Makan bergizi gratis di Taman Kanak-Kanak Al-Qodar melayani sebanyak 150 siswa. Untuk hari ini hanya lembaga ini, dan mulai besok seperti yang saya terima informasi tadi pagi, mulai besok semua lembaga. Yang menelpon dari dapur itu siapa yang menelpon? Dari kepala SPBG-nya. Itu pukul berapa Bu ditelepon? Tadi sekitar jam 6:30 sebelum saya berangkat ke sekolah. Pendistribusian MBG kali ini untuk sementara hanya dilakukan di satu sekolah saja, yakni di TK Al-Qodar. Sedangkan untuk sekolah lain masih menunggu informasi dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Kita ke informasi lain, Saudara. Siswa SMKN 2 Bangkalan mampu menciptakan karya produk inovatif dari tanaman serai. Dari daun tanaman serai yang diolah dengan senyawa kimia tertentu dapat menghasilkan minyak herbal beraroma serai. Selain minyak angin herbal, campuran ekstrak tanaman serai juga dapat diolah menjadi parfum dan pewangi yang beraroma terapi. Dengan memanfaatkan tanaman serai yang tumbuh di halaman sekolah, siswa SMKN 2 Bangkalan berhasil membuat karya produk inovatif minyak herbal. Untuk proses pembuatan, tanaman serai diambil daunnya lalu dijemur hingga mengering. Daun serai kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan. Proses penyulingan atau metode distilasi uap bertujuan untuk mengambil ekstrak minyak dari tanaman serai. Kemudian minyak hasil penyulingan ditampung dalam gelas kimia, lalu diolah dengan senyawa kimia tertentu untuk menghasilkan minyak herbal beraroma serai. Selain minyak angin herbal, campuran ekstrak tanaman serai juga dapat diolah menjadi parfum atau pewangi yang beraroma terapi. Untuk minyak siri ini bisa menjadikan turunan seperti minyak angin roll on, jadi deodoran spray dan juga EDT. Nah, kami berharap dari produk kami ini kami dapat mengembangkan produk yang berkualitas dan dapat digunakan di masyarakat. Kami juga berharap semoga kita dari produk ini bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengembangkan produk yang ramah lingkungan. Agar memiliki nilai jual, para siswa lalu mengemas karya mereka agar bisa dipasarkan dengan harga cukup terjangkau antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini siswa kami bisa lebih kompeten dan bisa siap terjun di dunia industri dan bisa juga menjadi bekal mereka jika mereka ingin berwirausaha. Serai ini jadi apa aja? Serai ini, serai wangi atau serai dapur ini bisa dibuat turunan atau produk pengembangannya itu untuk minyak angin roll on atau fresh care, kemudian bisa untuk eau de toilette atau pengharum badan, kemudian untuk deodoran spray, dan masih ada lagi mungkin bisa untuk sabun atau balsem. Saat ini produk inovatif siswa SMK ini belum bisa dipasarkan secara luas karena keterbatasan produksi. Mereka hanya memasarkan produknya kepada guru dan sesama siswa SMKN 2 Bangkalan. Mia Karunia melaporkan dari Bangkalan.
Saudara, siswa SMA di Nganjuk membuat inovasi pembangkit listrik tenaga angin. Dengan kincir angin yang diletakkan di atas gedung, mereka mampu berkreasi memanfaatkan kencangnya hembusan angin menjadi sumber energi listrik 20 watt per jamnya. Nganjuk dikenal sebagai kota angin karena intensitasnya yang tinggi. Memanfaatkan kondisi alam tersebut, siswa kelas 11 SMA Bina Insan Mandiri Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk berinovasi memanfaatkan kencangnya angin sebagai pembangkit listrik. Para siswa ini memasang alat di atap sekolah antara lain turbin, tiang turbin, motor, generator, dan aki. Rangkaian alat ini menghasilkan energi listrik ketika turbin bergerak setelah kincir diterpa angin. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan disimpan di aki. Dalam waktu 1 jam, alat pembangkit listrik ini menghasilkan 20 watt. Listrik yang disimpan di aki bisa digunakan untuk menggerakkan kipas angin dan menyalakan alat wifi. Jadi dari angin itu akan menggerakkan turbin, lalu dari turbin itu akan menggerakkan rotor, yang kemudian itu akan disalurkan kepada gerakan itu akan disalurkan kepada generator, yang dimana generator akan yang berasal dari energi kinetik akan mengubah energi kinetik tersebut menjadi energi listrik, yang kemudian dihantarkan menjadi energi listrik AC, yang dimana aliran listrik AC ini itu dapat diubah menjadi aliran listrik DC ketika dimana energi listrik tersebut ingin disimpan. Dari energi inilah sumber energi terbarukan dan menjadi suatu sumber alternatif bagi kita untuk mendapatkan sumber energi listrik. Inovasi kincir angin untuk menghasilkan tenaga listrik ini merupakan kurikulum sekolah yang dikembangkan untuk siswa. Pengembangan teknologi kan senantiasa berjalan ya setiap tahunnya, dan informasi terkait dengan teknologi selalu hal-hal yang baru. Maka ini senantiasa berkembang sesuai dengan ilmu yang ada, termasuk juga perkembangan teknologi yang ada, sehingga disesuaikan sehingga bisa maksimal. Selalu proyek ini bisa mendapatkan atau memberikan dampak yang signifikan bagi sekolah ini. Temuan ini akan dikembangkan sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang lebih besar serta bisa diimplementasikan bagi masyarakat. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Anggota polisi di Mojokerto sukses menangkarkan burung kakatua jambul kuning dengan cara dilepas liarkan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.